Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para asatiz, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, kemudian jamaah dari Tebilahan, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita di Riau ini dulu sistemnya pakai kerajaan. Jadi Pekanbaru ini masuk kerajaan Siak. Disebut dia Pekanbaru karena ada Pekan Lama. Lama itu di Siak. Lalu kemudian Sultan Siak ini menelusuri Sungai Siak. Lalu kemudian menurut ijtihad mereka, inilah yang layak untuk dibuat untuk hidup. Jadi mereka dulu transportasinya sungai. Ketika mereka lihat ini cocok, mereka pun berhenti. Dibuatlah di situ pasar, disebut dengan Pasar Senapelan. Tahun 1762 didirikanlah masjid. Itulah dia masjid yang ada sekarang, disebut dengan Masjid Raya. Orang menyebutnya Masjid Raya Pasar Bawah. Sebetulnya yang tepat itu Masjid Raya Senapelan, dan menjadi kota Pekanbaru. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Bahwa umat Islam itu mementingkan dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah pasar, fil akhirati hasanah masjid. Jadi dua-dua tak boleh ditinggalkan. Kenapa umat Islam ini sekarang lemah? Karena meninggalkan pasar. Pasar kita sekarang diambil oleh orang lain. Contohnya mana? Air minumnya bukan punya kita. Makanya kalau saya ceramah selalu labelnya dicopot, karena khawatir mengiklankan perusahaan orang lain. Mau tak mau, suka tak suka, itulah kenyataan. Tapi beberapa sudah membuat, misalnya Ustadz Arifin Ilham almarhum ada air minum Az-Zikra. Kemudian pondok pesantren dulu tempat Kiai Idrus Romli belajar, Sidogiri, ada air minum santri. Saya tanya, bisa tak dikirim ke Sumatera? Terlalu mahal biaya. Bahasa Melayunya besar pasak daripada tiang. Jadi ketika kita belajar sejarah, kita tidak sekedar sejarah masa lalu, tapi kita ambil pelajaran sekarang. Islam kalau mau bangkit lagi seperti dulu, kuasai dua. Kuasai pasar dan jangan tinggalkan masjid. Kenapa bapak-bapak jamaah dari Tembilahan bisa keliling Siak, Pekanbaru, Kuntu? Itu tentulah karena pasarnya jalan, duitnya banyak. Kalau tidak, macam mana mau jalan-jalan? Fid dunyanya hasanah, insyaallah. Amin. Akhirati hasanah. Nah, ini poin yang pertama tentang Pekanbaru 1762. Sedangkan kerajaan Siak yang asli di Siak, tepi sungai Siak itu 1723. Dulu sana yang lama, barulah kemari 1762. Lalu kemudian adalah kerajaan yang lebih tua lagi dari Siak. Namanya, biasanya orang-orang dulu itu kalau Siak ini kan namanya nama-nama Arab. Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Hasim. Ini dari namanya tidak nama Arab. Asli produk made in Melayu. Dulu raja-raja itu diambil dari nama raja hutan, singa. Makanya di Inggris ada namanya Richard the Lionheart. Lion, singa. Heart, hati. Lion heart, berhati singa. Sampai ke Medan, si singa mangaraja. Sampai ke Indragiri, menjadi Narasinga.
Itulah dia yang jadi stadion di Rengat sekarang, Stadion Narasinga. Nah, jadi singa itu, raja-raja dulu kalau dipanggil singa, bangkit semangatnya. Nah, ketika Islam sampai ke sana, raja-raja Indragiri ini pun masuk Islam. Lalu mereka ini raja-raja ini kurang paham pada agama. Akhirnya dipanggillah orang yang paling mengerti agama jauh dari Pulau Kalimantan, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Karena tempat dia itu banyak ikan sepat, disebut dengan Tuan Guru Sapat. Dulu saya tak tahu sapat itu, baru tahunya setelah saya ceramah ke Banjarmasin. Tanya mereka, kenal Tuan Guru Sapat? Tahu, pernah saya ziarah, saya bilang. Saya tanya, sapat itu apa? Ikan sepat gitu dia. Banyak ikan sepat. Jadi ternyata alam Banjarmasin itu sama. Jadi waktu kami mau mendarat turun naik pesawat ke bawah, sama persis alam Banjarmasin itu, rawa-rawa, tepi laut, sungai, pas macam Tembilahan. Jadi lama saya berpikir, ngapailah orang Banjar ini ke Tembilahan kok alamnya sama. Rupanya mereka adalah masyarakat petualang. Makanya di Malaysia pun dia ada, dan di Medan pun ada namanya Kampung Banjar. Jadi mereka adalah mengamalkan firman Allah, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, fanzuru, tengok, berjalan di muka bumi, lihat, kaifa aqibatul mukazzibin, bagaimana yang pernah terjadi pada orang-orang dulu. Jadi kalau kita lihat, berjalan ini penting. Jadi kalau ada orang heran dengan perjalanan Bapak jamaah dari Tembilahan hari ini mereka tak belajar sejarah. Sedangkan kita adalah orang yang paham sejarah. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari 20 tahun jadi mufti Indragiri, tidak pernah mengambil gaji. Melihat wajah Tuan Guru Sapat, Syekh Abdurrahman Siddiq, orang ingat Allah. Kalau ada orang susah hati, risau, ngelihat wajahnya tenang. Kenapa? Hatinya bersih. Lalu makannya dari mana? Dialah orang yang membawa bibit kelapa ke Tembilahan, ke Indragiri. Makanya sekarang Kabupaten Indragiri Hilir itu menjadi museum kelapa dunia. Kelapa yang paling lengkap di dunia ini. Dulu kami kalau pergi haji dari Kairo, itu sampai di Jeddah banyak-banyak beli santan. Karena santan tak ada di Mesir. Beli santan nanti sampai di Mesir dijual. Pergi haji, pulang ke Mesir bawa santan. Nama santannya Kara. Saya tak tahu Kara, kata orang Kara, kata saya. Pas ceramah di Tembilahan, Pulau Sambu, saya tengok, ini yang kami jual dulu di Mesir. Dari sinilah asalnya Ustaz. Terus Karanya apa? Kelapa rakyat. Oh, dari sini rupanya asalnya. Nah, jadi waktu kemarin acara SEA Games, olahraga itu, banyak rupanya ada atlet yang tak tahu. Dibukanya Kara itu, diminumnya kiranya susu. Rupanya santan. Jadi Syekh Abdurrahman Siddiq kenapa tidak ambil gaji? Karena ekonominya mapan. Lagi-lagi Rabbana atina fid dunya. Makanya raja segan sama dia. Gimana ceritanya Syekh Abdurrahman Siddiq berhenti? Dia tidak dipecat. Dia bukan kena habis 2 periode. Syekh Abdurrahman Siddiq mengundurkan diri kepada Sultan Indragiri karena sudah tak sanggup lagi jadi mufti. Akhirnya berhenti dan beliau berkhalwat, hanya mendekatkan diri kepada Allah di Sapat. Nah, itu beliau belajar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau punya moyang meninggal 1812. Mudah ngingatnya. 18, 12. Kalau Siak tadi 1723. Kalau Pekanbaru nih 1762. Kalau Tuan Guru Sapat, datuk moyang beliau Syekh Abdurrahman Siddiq, itu mudah juga
1812. Pergilah dia ke Makkah. Setelah menikah, pergilah ke Makkah. Sampai di Makkah menuntut ilmu, lalu kemudian berteman baik dengan sahabatnya dari Palembang, penulis kitab Sayrus Salikin, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Ini setiap ceramah selalu saya sebut karena sesuai namanya sama saya, Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Makanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang dari Makkah itu mampir dulu ke Sumatera. Beliau pernah singgah ke Sumatera menuju kampung Syekh Abdul Somad Al-Falembani di Palembang. Setelah itu beliau pulang ke Jakarta, sempat singgah di Jakarta, meluruskan arah kiblat yang salah. Ada masjid di Jakarta itu salah arah kiblatnya, itu diluruskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari karena beliau ahli falak. Ahli falak itu mempelajari titik koordinat. Titik koordinat di mana kita berada itu dipelajari dengan ilmu falak. Sama misalnya kalau kita sengketa masalah tanah, kita pergi ke BPN. Di mana titik koordinat tanah saya? Sini. Jadi dulu zaman Nabi Musa ada orang ahli ilmu falak. Orang ahli ilmu falak, lalu kemudian saking kan ahlinya dia tahu nanti malaikat maut itu datang titik koordinatnya di mana. Kita selama ini kan falak tuh untuk nengok bulan. Dia enggak tahu nanti malaikat maut itu titik koordinatnya di mana. Jadi pas malaikat maut datang, ketemu malaikat maut itu nanya, "Kamu tahu aku siapa?" Kata malaikat maut. Kata dia menjawab, "Aku ini ahli ilmu falak. Aku tahu di mana titik koordinat." Jadi kau tahu aku siapa? Dua kemungkinan. Kalau tidak kau malaikat maut, aku malaikat maut. Karena titiknya di sini. Kalau tak kau malaikat maut, aku malaikat maut. Jadi lagi-lagi jangan katakan ilmu agama itu hanya ilmu Quran, hadis, fikih. Ilmu titik koordinat juga ilmu agama. Inilah yang sekarang anak-anak kita lemah. Artinya belajar dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, masukkan dia sekolah fisika, biologi, kimia, matematika, biarkan dia jauh-jauh ke kota Makkah Al-Mukarramah sana. Yang penting dia belajar agama. Dan hebatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia pergi sekolah itu setelah menikah. Menikah, punya anak, baru pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, dia dapat kabar anaknya itu sudah gadis, dipinang oleh temannya di Makkah, dinikahkannya di Makkah. "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah." Sampai pulang ke Banjarmasin, rupanya anak perempuannya itu sudah nikah sama orang lain. Muncul masalah. Wali sudah menikahkan di Makkah, anak sudah menikah di kampung. Jadi satu masalah fikih. Akhirnya diteliti siapa yang lebih duluan menikahkan. Ternyata lebih dulu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menikahkan ketika di Makkah. Maka pernikahan yang di Banjarmasin difasah, dibatalkan. Itu menjadi satu pembahasan dalam kitab fikih Nusantara. Karena fikih beliau ini, orang mendapat gelar doktor gara-gara kitab beliau Sabilal Muhtadin, Syarah Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ditulis oleh ulama Aceh bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Disyarah kitab matan itu oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin. Orang Banjar senang dengan kitab itu, bangga sekali. Akhirnya dibuatlah satu masjid besar, Masjid Sabilal Muhtadin. Saya cuma mau ngasih tahu, saya sudah pernah ceramah di situ. Dan saya dikasih kitab Sabilal Muhtadin. Saya ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan saya dulu kecil selalu disebut di kampung kami, mereka fikihnya nama kitabnya Sabilal. Kakak ibu saya tanya, dulu waktu kecil belajar di sini apa kitabnya? Sabilal. Tak sampai ujung dia nyebutnya Sabilal. Maksudnya Sabilal Muhtadin. Begitu orang dulu, Sabilal. Kalau tasawufnya apa? Durrun Nafis.
Ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Saya sampai juga ke makamnya. Sampai ke sana. Lalu kemudian kemana-mana ceritanya ini. Siak, Pekanbaru, Siak, Pekanbaru, Sapat, kemudian Banjar. Tapi kalau mau diurut, yang paling tua di antara semua yang tua ini adalah 1297. Itu yang paling tua. Tertulis di batu nisannya 1297. Namanya Malikul Saleh. Malikul bahasa Arabnya artinya raja. Saleh artinya soleh. Al-Malikus Soleh, raja yang soleh. Karena susah orang kita menyebut Al-Malikus Soleh, jadi Malikul Saleh. Nama aslinya Meraselu, bukan nama Islam. Meraselu. Suatu malam dia bermimpi, nampaknya datang orang bersorban berjubah, meludah ke mulutnya. Twih. Begitu dia bangun, dia langsung bisa baca Quran. Ditanyanya ke ulama-ulama yang ada di situ. Tadi malam ada orang bentuknya begini, meludah ke mulut saya. Siapa itu? Kata ulama, itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meraselulah raja pertama di Nusantara, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, yang membawa Islam. Karena memang secara teori kalau orang mendarat dari Arab itu, pulau yang pertama ketemu setelah India adalah Sumatera. Makanya kita ini disebut Indonesia. Indo artinya India, Nesia artinya pulau. Indonesia, pulau-pulau di bawah India. Nah, makanya kita agak-agak mirip India sedikit. Kulitnya aja, hidungnya jauh. Makanya negara kita ini Indonesia. Indo, India. Nesia, pulau-pulau. Karena kita terletak pulau-pulau di bawah India. Dan pulau pertama setelah India itu adalah Pulau Sumatera. Sebetulnya namanya Samudra. Karena payah menyebut samudra, Sumatera. Terserahlah, mau samudra, mau Sumatera. Yang jelas Pulau Sumatera. Yang nanti orang anak-anak kita nanya, pulau kita apa Pak? Sumatera. Artinya, yang tanya-tanya, udah gitu dari dulu. Lalu kemudian dari Aceh inilah menyebar 1297. Tapi rupanya setelah telusur punya telusur, ada ulama yang lebih awal datang. Itu menunjukkan kalau raja Aceh. Tapi kalau ulama, maka di nisan 1111. Inilah yang akan bapak-bapak kunjungi nanti ke Kuntum. 1111. Itulah dia Syekh Burhanuddin. Adapun nanti kalau ada orang mengatakan, oh yang asli itu bukan Burhanuddin yang di Kuntu, yang asli itu Burhanuddin yang di Pariaman. Beda zaman. Syekh Burhanuddin yang di Pariaman itu belakangan. Syekh Burhanuddin yang di Pariaman itu nama aslinya Pono. Lalu kemudian pergi dia merantau ke Aceh, berguru sama orang Aceh yang pertama menerjemah Quran ke bahasa Melayu. Namanya Syekh, lupa pula namanya, Abdul Rauf As-Singkili. Singkili itu singkel, Aceh singkel. Maka disebut Abdul Rauf As-Singkili. Orang dulu di ujung nama itu menunjukkan daerahnya. Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Rauf As-Singkili, Abdul Somad Al-Falembani, Palembang. Pekanbaru ini payah kalau mau dibuat di ujung. Al-Tembilahani. Nah, jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili, datanglah murid dari Sumatera Barat tadi. Itulah dia Syekh Burhanuddin. Kenapa disebut dia Burhan? Penerang, penjelas agama. Karena sejak dia belajar agama, teranglah agama itu, pulang dia. Suatu ketika Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini makan sirih.
Makan sirih. Orang dulu suka makan sirih. Makan sirih itu bagus, menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Takut ulat gigi itu menengok warna sirih. Kapur sirihnya segala macam. Jadi waktu dia sedang makan, jatuh tepak sirih. Tempat sirih itu tepak. Jatuh tempat sirih, tepak sirih itu pas di WC. Tempat, maaf, kotoran. Jatuh ke dalam. Kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili, siapa di antara murid-muridku yang mau mengambilkan tepak ini? Datang si Pono, dikurasnya WC itu. Habis diambilnya tepak itu, dicucinya, dibersih, dikasihkannya. Cerita ini disebutkan oleh Hawas Abdullah dari Pontianak ketika bercerita tentang biografi ulama-ulama Nusantara. Kalau ada versi lain mengatakan yang jatuh itu cincin, saya pakai versi Hawas Abdullah. Tepak, kasihkannya. Apa kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Kemanapun kau berada, kalau kau bicara, maka seolah-olah aku yang bicara. Dan kita lihat hari ini, lebih sudah 200 tahun beliau meninggal. Syekh Burhanuddin Ulakan, sampai hari ini kuburnya tetap ramai. Hari Rabu di bulan Sapar, yang disebut dengan Basapa. Basapa itu bahasa Minangnya bersafar. Karena orang Minang ujung huruf itu dibuang. Bersafar jadi Basapa. Makanya ada orang Minang yang ditangkap polisi. Ganja, 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 ganja. Tangkap polisi. Rupanya maksudnya minta ganjal. Ganjal mobil ban itu turun ke bawah. Apa pelajaran dari sini? Barokah guru. Barokah itu yang tak ada sekarang. Orang sibuk mengajar ijazah. S1, S2, S3, profesor, tak ada berkah. Syekh Burhanuddin sudah meninggal ratusan tahun, kuburnya tetap ramai didatangi orang. Baik Burhanuddin Ulakan di Pariaman maupun Burhanuddin, Syekh Burhanuddin Kuntu. Lalu kemudian yang pertama menyiarkan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin Kuntu setiap Idul Fitri itu biasanya dari ziarah beramai-ramai itu adalah Syekh Aidarus. Syekh Aidarus ini punya ayah namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Kampar, batu besurat. Syekh Abdul Ghani ini mengambil tarekat Naqsyabandiyah dari Makkah Al-Mukarramah. Sanadnya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai ke Abu Bakar Siddiq, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau ini pula punya murid. Kalau sekarang kita baca biografi di Aceh, 4 wali di Aceh. Salah satu wali Aceh itu adalah Syekh Muhammad Mudawali. Syekh Muhammad Mudawali punya anak namanya Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali. Rupanya saya tengok-tengok, saya baca, rupanya Syekh Mudawali ini bersuluk 40 hari 40 malam mengambil tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Nah, ini ulama besar juga. Jadi dengan mengkaji ulama-ulama ini, itu membangkitkan semangat menuntut ilmu dan semangat untuk menghadapi hidup. Bagaimana 100 tahun yang lalu sulit, tapi mereka tetap bersemangat. Tapi yang tertua di antara semua ini adalah Syekh Burhanuddin, dan dia bukan orang Indonesia. Dia orang Arab yang datang ke Kuntu, karena dulu Kuntu ini rupanya kota besar. Karena dulu peradaban kita ini bukan jalan aspal, itu peradabannya adalah pinggir sungai. Makanya semua kota-kota besar zaman dulu pasti pinggir sungai. Kairo pinggir sungai, sungai Nil. Lalu kemudian Jeddah pinggir laut. Lalu kemudian Tembilahan pinggir sungai. Rengat pinggir sungai. Siak pinggir sungai. Karena dulu transportasinya sungai. Ketika datang aspal, sungai ditinggalkan. Akhirnya banyak kota-kota ini, contohnya Pelelawan. Pelelawan itu dulu kerajaan. Pelelawan itu nasibnya luar biasa. Dari kerajaan terhebat sampai pernah jadi desa impres tertinggal.
Karena posisinya dari Pangkalan Kerinci jauh sekali. Kita kalau mau ziarah melihat Istana Pelelawan itu mesti masuk ke dalam. Karena setelah adanya aspal ini, aspal ke tengah hutan, lalu kemudian tertinggallah istana-istana, makam-makam tua yang ada di pinggir. Begitu juga dengan nasib Kuntu ini. Jalan lintas ini, maka kita mesti masuk ke dalam, barulah ketemu. Padahal dulu itu adalah kota besar, Kuntu. Saya dulu punya kawan di Kairo, namanya Dr. Johar Arifin. Orang Kuntu asli. Setiap berkenalan sama dia, mahasiswa baru ngumpul gini. Nama saya Johar Arifin, saya mahasiswa berasal dari Riau. Nama desa saya adalah satu-satunya yang ada dalam Quran. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi kita sedang berbicara tentang dialog tentang ulama-ulama. Sekejap kita duduk, tapi perjalanan kita ini kalau dipakai naik mobil sudah berjam-jam. Dari Siak ke Pekanbaru, ke Sapat, ke Rengat, ke Banjar, singgah pula ke Aceh, pergi pula ke Ulakan, Pariaman, lalu kemudian mudah-mudahan semua yang saya sebutkan ini bisa kita kunjungi. Nanti kalau sampai di makam-makam itu, pertama ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau tak hafal, assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah, jangan kuat-kuat, ketahuan kawan sebelah. Setelah itu baca qul huwallah 11 kali. Begitu pesan ulama-ulama dulu, diantaranya Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah 11. Setelah itu kalau di dinding makam Syekh Muhammad Arsad memang tulis 11. Habis itu qul huwallah, qul huwal falaq sekali, qul bin nas sekali. Setelah Fatihah qul huwallah 11, qul falaq, qul bin nas. Habis itu hadiahkan Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu. Kalau tidak pakai bahasa Indonesia, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku. Kalau tak bisa bahasa Indonesia, ya Allah kulun. Allah sampaikan pahala bacaanku kepada almarhum Syekh Fulan bin Fulan. Al-Fatihah, qul huwallah, qul falaq, wa bin nas. Setelah itu mohon kepada Allah. Kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maroko, dia buat di situ kitab At-Tabarruk wa Tawassul bis Salihin. Ngalap barokah. Jadi barokah ini macam burung yang terbang. Barokah ini seperti burung terbang, hinggap di pohon. Salah satu tempat hinggapnya itu adalah makamnya orang-orang soleh. Maka kita bertabaruk, bertawasul situ. Aku memohon kepada Engkau ya Allah berkat kemuliaan Syekh Burhanuddin. Kalau bahasa Arabnya atawassalu ilaika bijahi. Nah, jadi orang yang mengatakan, oh itu ada nyembah kubur, ini orang nggak sarapan pagi. Dibilangnya kita nyembah kubur. Kita mintanya kepada Allah, tapi menyebut orang soleh. Itu namanya tawassul. Bukan minta kepada orang soleh, mintanya kepada Allah dengan menyebut orang soleh. Kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Langsung kepada Ustaz As-Somad aja nggak bisa, apalagi langsung kepada Allah. Sombongnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke Tembilahan? Mohon maaf Pak, jadwal saya penuh. Saya tetangganya Ustaz Al-Nob. Oh ya, insya-Allah. Itu namanya bertawassul dengan Ustaz Al-Nob. Mintanya kepada Ustaz Somad, tapi tawassulnya, nah, jadi ada orang-orang yang karena amalnya, karena ibadahnya, itu makna tawassul. Dan itu bukan saya yang ngajarkan, ulama-ulama dulu. Tawassul wa tabarruk bis shalih. Tawassul mencari perantara. Allah tuh nggak perlu perantara, memang dia tak perlu perantara, tapi Allah Taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru
Dulu orang Yahudi kalau perang melawan Bani Ghatafan, orang kafir, dia menyebut nama Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad, tolong kami melawan orang kafir. Menyebut nama Muhammad. Nabi Adam. Sedangkan ulama-ulama ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Jadi itu tentang adab-adab berziarah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan. Amin. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.